dalam bahasa Turki itu ada 3 fungsi gitu buat şimdiki zaman ini. Yang pertama, fungsinya adalah untuk menyatakan pekerjaan. Nah, pertama untuk menyatakan pekerjaan yang dilakukan sekarang. Sekarang banget gitu. Misalkan aku sekarang lagi menjelaskan, atau aku sekarang lagi belajar, aku sekarang lagi belajar, aku sekarang lagi mengerjakan tugas. Nah, itu kan sekarang kan, time-nya, waktunya gitu. Nah, yang kedua, untuk menyatakan atau menanyakan boleh, menyatakan pekerjaan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Beda ya sama yang dalam bahasa Inggris, waktu dekat gitu. Yang ketiga, untuk menyatakan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan, rutinitas gitu. Misalkan aku setiap hari makan jam segini, atau aku setiap hari pergi ke sekolah, aku setiap hari belajar bahasa Turki, atau aku setiap hari pergi ke pasar gitu. Misalkan yang dilakukan berulang-ulang gitu. Kalau misalkan yang dalam waktu dekat, misalkan aku sebentar lagi mau pergi, aku sebentar lagi mau keluar, gitu kan? Aku sebentar lagi mau pulang. Nah itu kan dalam waktu dekat gitu, dekat banget. Gitu. Bukan kemarin, bukan 2 tahun yang akan datang, bukan bulan depan gitu. Jadi waktu dekat itu fungsinya ya. Nah di sini kita akan apa ya, berbeda dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kita di sini ada satu yang berbeda, yaitu pekerjaan. Berarti kita akan memainkan kata kerja di sini gitu. Karena tensis pasti berhubungan dengan kata kerja kan ya. Kata kerja dalam bahasa Turki di kosakata, misalkan di setiap unit itu pasti kalian akan menemukan kosakata nih di sini misal. Nah, kata kerja dalam bahasa Turki itu disebutnya fiil. Kayak dalam bahasa Arab ya, kata kerja gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Kata kerja dalam bahasa Turki, yaitu diakhiri dengan imbuhan mak atau mek gitu. Misalnya, nah di sini kan ada fiiler nih. Açmak, anlamak, bakmak, banyoyapmak, baslamak. Itu semuanya diakhiri dengan imbuhan atau akhiran mak atau mek gitu. Nah, ini salah satu ciri-ciri fiil dalam bahasa Turki atau kata kerja dalam bahasa Turki. Itu ya. Tuh. Oke. Kita lanjut ke rumusnya. Buat grammarnya kayak gimana, buat tensisnya kayak gimana. Oke. Di sini imbuhan yang dipakai adalah your. Your itu şimdiki zaman gitu. Nah, nanti akan digabungkan dengan pelajaran yang kemarin baru kita bahas, yaitu ada imbuhan yang ini, imbuhan sin, is, sinis, gitu, lar. Nah itu bakal nyambung sama ini. Misalkan kita cari fiil atau kata kerjanya apa, misalkan gitmek, gitu. Jangan gitmek, cikmak. Cikmak itu artinya keluar, gitu. Oke. Ini contohnya cikmak keluar. Nanti kita bahas dulu. Ada di sini juga poin-poin penting. Yang pertama, fiil unsuz harfle biterse, yang artinya jika suatu kata itu diakhiri huruf konsonan, gitu, maka lihat rumus yang ini, gitu. Kalau misalkan suatu kata diakhiri huruf konsonan, misalkan tadi contohnya adalah cikmak, gitu kan. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau ingin menambahkan tenses, gitu, dalam bahasa Turki, atau zaman disebutnya dalam bahasa Turki, itu mak atau make-nya dihilangkan dulu. Nah, ini harus dihilangkan dulu. Yang tadinya cek mak, kita hilangkan maknya menjadi cek, ya kan? Nah, syarat untuk menambahkan tensis dalam bahasa Turki adalah dihilangkan dulu mak atau make-nya. Nah, setelah itu baru kita lihat di sini kata ini huruf akhirnya konsonan apa vokal gitu. Ternyata di sini konsonan. Nah, kalau misalkan konsonan, lihat tabel 1. Ya, tabel 1 itu yang ini nih. Ya kan? Nah, di sini huruf vokal akhirnya apa? Huruf vokal akhirnya e.
berarti pakai ini, your, ya kan? Check your. Nah, nyambung dengan pembahasan kemarin, kalau misalkan timbuhan band itu, ya kan, untuk buat zamir band itu pakainya ini kan. Nah, makanya kita pakainya check your room, gitu. Check your room artinya aku keluar, gitu. Atau buat yang kedua, jika suatu kata diakhiri huruf vokal, gitu. Huruf vokalnya i, u ataupun u itu tinggal ditambah your aja. Misalkan di sini contohnya okumak. Okumak itu artinya membaca. Nah, maknya dihilangin berarti jadi oku ya. Nah, di sini rumusnya adalah tinggal dikasih your aja. Berarti langsung okuyor gitu. Kalau misalnya pakai band berarti okuyorum. Gitu kan. Tuh, yang kedua adalah yang pertama aku jelasin dulu, yang pertama itu jika diakhiri konsonan ya. Jika kata diakhiri konsonan. Yang kedua, jika kata diakhiri vokal e, i, u atau e. Nah, makanya itu langsung dikasih your aja gitu. Yang ketiga, di tabel selanjutnya, jika kata diakhiri vokal ae. Nah, ini khusus untuk ae aja. Jika ambil tulis ya. Jika kata diakhiri vokal a atau e gitu. Oke. Nah, itu ini agak sulit. Misalkan aku kasih contoh aramak di sini, ada contohnya. Aramak ya. Aramak maknya dihilangin berarti ara gitu. Nah, ini kan huruf terakhir dalam kata ini adalah a ya kan. Ara ini a nih. Nah, makanya yang tadinya a berubah menjadi e. Arior gitu. Apa diubah? Sebenarnya gini, agak ribet sih buat ngejelasinnya. Sebenarnya gini, misalkan kita contohin lagi dari awal ara. Nah, kenapa diubah? Untuk kata yang diakhiri huruf vokal a atau e, itu yang dilihat bukan vokal akhirnya, tapi vokal sebelum yang akhir gitu. Nah, ini kan. Kalau misalnya kita lihat tabel 1, ini ke sini lagi nih nyambungnya. Nah, makanya jadi arior gitu. Atau misalkan kita kasih contoh lain. Ini ada juga banyak sih contohnya. Misalkan ozlemek artinya rindu gitu. Make-nya kita buang, ya kan? Sebagai syarat mau dikasih tensisnya. Nah, di sini sebetulnya yang dilihat bukanlah vokal akhirnya, tapi vokal sebelum yang akhirnya gitu. Ini kan vokal akhir, vokal sebelum akhir yang mana? Yang e kan? Nah, kita lihat rumus 1. Berarti pakai uyor nih, nggak pakai e gitu kan. E-nya dihapus, pakai uyor gitu. Atau kita kasih contoh lagi. Di sini ada contoh beklemek, artinya menunggu gitu kan. Mek-nya kita buang, berarti huruf vokal akhirnya adalah e gitu. Nah, kalau misalkan huruf vokal akhirnya itu a atau e gitu kan, maka yang dipakai itu simpelnya adalah huruf vokal akhir bukan huruf vokal sebelum yang akhir gitu. Nah, ini yang akhir nih. Yang sebelumnya yang mana? Yang ini kan. Nah, ini berarti lihat dari sini. Backlior tuh. Gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Kita bertahap. Soalnya ini kalau diterusin makin pusing. Ada pertanyaan di sini. Yang agak ribet emang di nomor 3 aja nih. Kalau misalkan di akhir vokal A atau E gitu. Tapi semuanya itu sebenarnya Kak, jadi kalau gimana?
Ya, lanjutin gimana? Kalau semua kata kerja berakhiran Mac itu berarti dihilangin ya, Kak? Ya, betul. Kalau misalkan mau ditambahin tenses ya, karena ini nih, kalau misalkan ditambahin mark Iya, Kak. itu sifatnya isim sebenarnya, bukan fiil gitu. Makanya biar jadi fiil dikasih zaman gitu. Dikasih zaman, dikasih tenses dan dihilangin mark atau make-nya. Gitu. Pokoknya kalau misalkan simpelnya mau ditambahin tenses itu dihilangin mark atau make-nya dulu gitu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Nah, dari semua ini, dari syarat satu, syarat 2, syarat 3, ada satu apa ya, satu persamaan gitu. Persamaannya apa? Semuanya ini main harmonisasi huruf vokal. Tuh, e dengan e lagi, tuh. Ini kalau misalkan u itu tinggal kasih yor aja. Ini juga main harmonisasi huruf vokal. O dengan u, a dengan e dengan i, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut ke ini kan baru ini ya, baru buat zamir o atau kata-kata ganti orang o gitu, dia gitu. Kita nanti tambahin yang ininya, kata ganti orang yang lain. Gitu. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan kita lanjut berarti di sini. Oke, aku tulis di sini rumusnya biar nanti kalian kalau bingung dan lupa tinggal lihat aja di sini di atas rumus yang kemarin sebetulnya. Misalnya kata kerjanya adalah gitmek, kan gitmek, kan gitmek. Yang lain deh. Apa ya? Boleh cekmak juga nggak apa-apa lah. Cekmak. Cekmak itu artinya keluar ya. Keluar itu bisa keluar dari rumah, keluar dari toilet, keluar dari pasar, keluar dari mall gitu. Nah, itu keluar. Nah, misalkan untuk band, mark berarti marknya semua marknya di ini ya, dihilangin dulu. Cek, gitu. Begitu ditambah your karena diakhiri dengan huruf konsonan di sini kan. Dan kita lihat harmonisasi huruf vokal akhirnya di sini dengan lagi. Nah, kalau misalkan band berarti tinggal apa? Tinggal cocokkan dengan ininya, dengan formulasinya, dengan formulanya gitu. Secure berarti pakai ini kan. Kenapa ini yang nggak dipakai? Kemarin kita udah bahas karena secure ini akhirnya apa? Konsonan juga kan, berarti nggak dipakai. Gitu. Secure artinya aku keluar. Kalau misalkan send, yang tahu nggak? Basicnya sama kayak yang kemarin kita belajar. Yang tahu? Kalau buat send, ini huruf Sun, vokal akhirnya oh. Gimana? Jadinya. ke your sun. Secure soon. Ya, betul. Secure Sun. soon. Kalau oh, gimana? Yang tahu? Cukyor. Yoris. Ke your aja ya. Secure. Betul. Secure aja. Karena nggak ada imbuhan di situ kan, di rumusnya. Nah, untuk bis. Cek. Ke Secure. yoris. Ya, secure. Sis. Nggak tahu? Ke your sunus. Secure soon, betul. Dengan kair onlar. Ke your lar. Secure lah. Tuh. Secure artinya aku keluar. Secure soon artinya kamu keluar. Oh, secure. Dia keluar. Bis secure kita keluar. Sis secure sunus mereka. Kalian keluar, sorry. Onlar, secure mereka keluar. Ini kalau misalnya udah paham di materi kemarin itu enak nyambung ya. Oke, ini untuk yang akhirannya adalah konsonan sigma. Oke, kita kasih contoh lagi. Misalkan akhirannya jangan konsonan lagi. Lemek, menunggu.
Ini agak susah. Then back left. Namanya. Nih, biar enak. Nah, untuk untuk yang akhiran di sini, itu yang dilihat adalah vokal sebelum akhir, kan? Setelah itu kita lihat tabel satu lagi. Duh, ini jadi bolak-balik nih. Kita lihat tabel satu lagi. Tabel satu itu itu jadi apa? Ior kan? Di sini. Jadinya gimana? Back, Clear. ya, back clear, gitu. Sisanya tinggal ngikutin aja. Send, back, clear, gitu. Soon. Back clear Backlior. soon. Jadi sisanya tinggal ngikutin aja. Oh, jadi nggak ditambah, misalkan back clear. Sis, jadi back clear sunus. Aduh, bis yang ketinggalan ya. Bis, jadi back clear terus. Dan yang terakhir on lar, jadi back clear lar. Backlior lah. Tuh. Oke. Berarti udah paham ya. Berarti ini nih, yang penting adalah lihat kondisinya. Kalau misalkan konsonan berarti tinggal diimbuin aja. Dikasih ini sesuai dengan harmonisasi vokalnya. Lihat vokal akhirnya. Kalau misalkan vokal katanya itu dari vokal tinggal ditambah your aja. Gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan vokalnya A atau itu nyambung ke aturan yang pertama dan lihat formula yang ada di tabel pertama yang di sini. Tuh. Tapi dari semua itu ada sedikit istisna atau pengecualian. Pengecualiannya di mana? Pengecualian di kata kerja yemek sama demek. Yemek itu artinya makan, demek itu artinya mengatakan, mengucapkan. Nah, untuk dua kata ini itu menjadi yior dan dior. Gitu. Untuk dua kata ini pengecualian dua kata ini aja. Ada juga sebetulnya yang akan kita pelajari di materi selanjutnya, di minggu-minggu selanjutnya, itu ada penghalusan huruf konsonan. Gitu. Tapi untuk sekarang kita nggak bahas itu dulu. Kita cukup tahu buat kata kerja git, add, dan tat itu bukan gitior. Gitu. Kalau dituliskan, kalau misalkan kita ngikutin, gitmek itu kan, gitmek, make-nya dihilangin berarti git kan. Nah, tadinya gini, gitior tadinya. Tapi di bahasa Turki itu ada yang namanya aturan penghalusan huruf konsonan. Makanya ini bukan jadi T, tapi D. Gidior. Nah, add juga sama. Add make itu melakukan. Jadinya bukan etior, tapi edior. Dan terakhir, tat smak itu artinya merasakan atau mengecap, gitu, merasakan makanan. Nah, itu bukan tatior, tapi tadior. Nah, ini buat sekarang, kalian cukup tahu aja buat kata kerja yemek, demek, itu jadinya kayak gini, ior, dior. Untuk kata kerja gitsmek, adsmek, dan tatsmak, itu jadinya kayak gini, gidior, edior, tadior. Itu buat istisnanya. Oke. Di sini ada pertanyaan lagi? Ada? Ini dicatat juga boleh nih, ini penting soalnya. Oke, kalau nggak ada, kita akan main tabel lagi seperti yang udah dibahas kemarin. Tapi perbedaannya di sini adalah ada perbedaan yang cukup signifikan. Tabelnya simple kayak kemarin. Ini ada zamir, kata ganti orang, terus juga ada pernyataan positif, pernyataan negatif, pertanyaan positif, dan pertanyaan negatif. Tapi bedanya di sini. Kalau di isim atau di kata isim jumlah yang kemarin tuh,
yang untuk menyatakan kondisi atau mempertanyakan kondisi situasi, itu kalau misalkan negatif dikasih apa? Dikasih deal kan. Ini buat isim gitu kan. Kalau misalkan katanya enggak ada fiil sama sekali, ketika kita mau menyatakan atau menanyakan negatif, itu tinggal diimbuhkan deal, ditambah deal gitu, tambah kata deal. Tapi kalau buat fiil itu beda, bukan deal ditambahnya. Misalkan kasih check mark lagi ya biar enak. Check mark itu berarti keluar, kan? Nah, untuk menyatakan atau menanyakan negatif dalam kalimat yang ada kata kerjanya, itu bukan pakai deal, tapi pakai ini sebetulnya. Bentar, aku tulis dulu. Buat negatif ya, ini buat negatif. Jadi ini mu, ini terakhir mu. Penggunaannya gimana? Penggunaannya di sini huruf vokal akhirnya berarti pakai me kan? Me, habis gitu baru kita kasih tenses, zamannya your, ya kan? Habis itu baru pakai pelakunya, imbuhan pelakunya, misalkan Ben, check me your room. Nah, ini artinya bukan aku keluar, tapi aku tidak keluar gitu. Ada negatif di sini. Negatifnya di me ini. Susunannya harus diingat, strukturnya harus diingat. Jadi me-nya ditambahin setelah kata kerjanya, habis itu baru tensesnya, habis itu baru pelakunya. Sini. Misalkan kita kasih contoh lain. Backclamek juga boleh. Backclamek kalau misalkan kita mau kasih negatif gitu, itu tinggal lihat di sini huruf vokalnya kan? Tinggal dikasih ini me. Backclaim your gitu. Jadinya aku tidak menunggu. Kalau misalkan unlamak itu artinya paham. Ini maknya dihapus dulu. Untuk negatif tuh enak sebenarnya. Unla-nya tuh berarti huruf vokalnya A, tinggal dikasih ini imbuhannya berarti kan unlame. Yo, artinya aku tidak paham. Atau misalkan kalian jawab nih, apa ya? Bentar. Gelmek misal, gelmek itu artinya datang. Jadinya kayak gimana? Gel, yang tahu? Gelmiorum. Gelmiorum. Ya, gelmiorum, artinya aku tidak datang. Oke, sampai sini paham ya buat yang ini. Ini buat yang negatif. Ini negatif semua. Nah, kalau misalkan pertanyaan positif gimana? Bentar. Tetap ya, misalkan di sini kita kasih check mark lagi biar enak. Check. Kalau misalkan positifnya, bentuk positifnya kan gini, click your room. Gitu kan. Itu bentuk positifnya. Tapi kalau misalkan pertanyaan, check your. Setelah itu ditambahin yes no question, imbuhannya apa? Mu. Baru ditambahin pelakunya. Nah ini karena ini diakhiri huruf vokal, berarti pakai y. Muyum. Ya, secure muyum. Artinya apakah aku keluar gitu. Terus kalau misalkan yang negatifnya gimana? Pertanyaan negatifnya gimana? Pertanyaan negatifnya tinggal ngikutin aja sebetulnya. Dari kalimat negatifnya. Check your. Nah, habis itu imbuhan yes no question-nya mu kan? Check your muyum gitu. Bedanya di mana? Bedanya di me ini. Me ini kan negatif, negasi. Ini nggak ada, ini positif. Gitu. Oke.
Sampai sini gimana, paham? Kalau udah paham kita sambil praktek di tabel ini. Jadi ya gitu main imbuhan kalau bahasa Turki. Yang bertanya? Kalau misalkan nggak ada, kita praktek ya. Teman-teman juga boleh kita bareng-bareng isinya. Speak up juga nanti boleh, open mic juga boleh. Misalkan apa kata kerjanya adalah boleh anlamak. Artinya memahami atau paham. Memahami aja. Ben, jadinya apa? Anlamadım. Bukan. Ini zamannya Yor ya. Anlamadum tuh itu beda lagi zamannya. Untuk band itu tadinya gini kan, tadinya gini. Tapi ingat lagi. Buat yang kata kerjanya di gimana? Bentar, aku tulis. Kayak gitu. Gitu. Iya. Pakai U. Room. Akhirnya aku paham. Kenapa ini pakai U? Kita lihat ini lagi. Sorry bisa di mute juga. Kenapa ini pakai U? Karena lihat huruf vokal akhirnya lagi, gitu kan? Oh itu pakainya di sini. Keren. Oke. Buat sennya ada yang bisa? Ben room. Sen? Anlıyorsun. Anlıyorsun. Ya, anlıyorsun. Betul banget. Oh? Anlıyor. Is. Hello? Anlıyoruz. Betul. Siz? Anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Betul. Onlar? Anlıyorlar. Ya. Oke, kita ke yang negatifnya. Ini gimana, Ben? Jangan ketukar sama yang positif ya, aturannya. Awalnya adalah anla. Gitu. Kayaknya kayak gimana? Kayak tahu? Anlama? Yorum. Ya, anlamıyorum. Artinya aku tidak paham. Gitu. Ben? Anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Betul. Oh? Anlamıyorsun. Anlamıyoruz. Anlamıyor. Karena O nggak ditambahin itu ya, nggak ditambahin imbuhan subjeknya. Bis, Anlamıyoruz. ya, anlamıyoruz. Ya, siz, anlamıyorsunuz. Air, nggak bisa. Buat onlar. Anlamıyorlar. Yola. Oke. Olusornya gimana? Patokannya sini. Kalau olumlu, patokannya olumlu juga. Gimana? Gimana? Gimana juga? Anlayormuyum gitu. Anlayormuyum gitu.
Ya, Kayak gini, ya. yakin? Oke, aku tambahin ya. Buat Olumsoru, lihat Olumlunya. Di sini Anlior, tuh. Bukan Anlayor. Oke? Anliur Muyum berarti. Ya, yang betul adalah Anlior Muyum. Olumlu dengan Olumlu ya. Buat yang negatifnya, buat sen, sorry. Buat yang sen, Anlior. Anliur Anlior, Musun. Mu. apakah kamu paham gitu? Oh, Anliormu. Anlior, Mu. Is. Anlior, Anliormu. Mu, Muz. Muz. Muz, kayak Muz. gitu. Muuz. Muz. Muyuz deh, Kak. Muyuz. Muz apa Muyuz nih? Muyuz. Kayaknya Ya, Muyuz. Muyuz ya. Dan kayaknya Muyuz. Muyuz itu karena ini. Karena akhirannya adalah huruf vokal gitu. Makanya ditambah Y. Kenapa? Karena di Turki itu nggak ada dua huruf vokal yang berdampingan. Itu di aturannya kayak gitu. Nggak boleh ada huruf vokal yang berdampingan. Makanya Y ini sebagai apa? Sebagai huruf pembantu gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Nggak maksudnya kayak itu Pak. Apa? Di musak. Nggak bisa. Oh, bukan di Musa, bukan itu. Ini buat sis, Anlio, Musunuz. Musunus. Funus. Yang terakhir, ada yang bisa, kalau bisa bagus nih pemahamannya. Anlio, Mularmu. Larmu. mular apa larme? Anlior mular Larme. apa anlior larme? Larmu. Anlior larme. Ya, yang betul anlior larme. Kenapa? Karena kemarin juga kita udah bahas, kalau misalkan untuk online itu istisna, pengecualian kan, nggak bisa ditambahin setelah yes no question, tapi sebelumnya. Gitu. Anlior larme. Ntar aku pisahin dulu biar enak. Imbuhan-imbuhannya ya yang di strip nih. Oke, buat olumsusornya, lihat yang olumsusnya. Nah, jadinya kayak gimana? Ada yang tahu? Anlam. Anla, me, Yor. yor, gitu. Kayak gitu. Masih balik lagi. Bukan Masa balik lagi? Iya bener, masa balik lagi? Apa bedanya gitu kan? Muyum kali, Kak. Ya, anla, yor, muyum. Muyum. Lihat dari ini ya. Pokoknya kalau misalkan yes no question itu pasti ada mu-nya di akhirnya nih. Di sininya, di pertanyaannya. Oke, buat yang sen, sorry. Lamuyor musun. Mayor. Yor, Musun. Musun. Buat O, Anlam. Anlior. Anliur Anlamayor. Mu. anla, yor, mu. Betul. Buat yang bis, Anlam. Anlamayor. Anliur Muyus. muyus. Betul. Buat sis, Alam. Anlamayor. Musunus. 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 Betul. Air. Onlar, ingat ada pengecualian kalau onlar. Muyor. Anlamayor larme. Mu. Ya, anak yor larma. Tuh. Ini emang harus banyak-banyak dipraktekin biar terbiasa. Yang kayak gini. Oh, iya. Emang mungkin kalau misalkan lihat sekilas ya, mungkin agak pusing ya kalau misalkan lihat sekilas. Tapi kalau misalkan udah paham mekanismenya, strukturnya kayak gimana, terus formulanya kayak gimana, rumusnya kayak gimana, itu sebenarnya gampang kok gitu yang kayak gini. Yang penting paham dulu rumusnya. Oke. Yang selanjutnya pengen aku bahas adalah yang namanya pekerjaan itu pasti butuh apa ya? Preposisi ya bahasa Inggrisnya, lupa. Pokoknya ada preposisi ke, dari, di,
ya di ya kan di dari ke gitu atau yang lainnya preposisi yang lain. Nah, di bahasa Turki juga sama. Setiap kata kerja itu butuh preposisi. Misalnya, kalau bahasa Indonesianya aku pergi ke kan ke rumah, bukan aku pergi rumah. Nah, itu kan nggak make sense gitu. Pasti butuh yang namanya ini ke preposisi. Atau misalkan aku keluar, pasti butuh preposisi lagi dari gitu. Dari toko misal. Atau aku tinggal di. Nah, itu kan preposisi juga. Aku tinggal di misal di mana? Di Jakarta misal. Jakarta. Ada nggak yang nggak butuh preposisi? Ada. Ada. Misal, aku makan. Butuh nggak? Enggak kan? Aku makan nasi gitu. Aku makan nasi gitu. Nah, itu kan nggak butuh ke, nggak butuh dari, nggak butuh di kan. Ini objek namanya. Jadi ada kata kerja yang butuh objek, yang kayak gini. Ada kata kerja yang nggak butuh objek, tapi butuh keterangan. Keterangan ke, keterangan dari, keterangan di gitu. Ini harus bisa dibedain gitu. Nah, untuk aku makan nasi yang butuh objek di sini, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Yang pengen aku bahas, ke dan dari di sini. Ya. Jadi kita udah bahas kan, dakde itu, imbuhan dakde itu artinya di. Misalkan, aku tinggal di Jakarta. Tinggal itu ya samak, bahasa Turkinya. Makanya kalau misalkan langsung ditranslatein gitu, jadi Jakarta'da yaşıyorum gitu. Aku tinggal di Jakarta. Nah, untuk yang da ini kita udah bahas kan ya di pertemuan minggu kemarin. Nah, kalau misalkan ke gimana? Di sini ya. Nah, untuk ke itu imbuhannya apa? Imbuhannya adalah ya. Ingat, yang di dalam kurung berarti bisa dipakai atau bisa enggak. Dipakainya kapan? Dipakainya kalau ada satu kata yang huruf akhirnya adalah huruf vokal. Gitu. Huruf vokal, huruf akhir vokal, Y dipakai. Huruf akhir konsonan tidak dipakai. Misal, bahasa Indonesianya aku pergi ke sekolah. Sekolah apa? Sekolah itu okul. Ya kan? Imbuhan ke-nya apa? Imbuhan ke-nya adalah A. Kenapa A? Enggak ya? Karena kata ini diakhiri huruf konsonan, makanya Y-nya nggak dipakai. Dan lihat ini ya. Lihat ini. Lihat harmonisasinya. Nah, di sini pakainya huruf A kapital, berarti 4 huruf kan? A, E, O, U itu jadinya ya. E, I, O, U itu jadinya Y. Gitu. Ini karena huruf akhirnya huruf konsonan berarti nggak dipakainya. Okula. Pergi apa? Pergi itu snack. Tapi karena ada penghalusan huruf konsonan, tadi yang di sini nih. Nah ini nih, ini harus diingat. Berarti okula gidiyorum gitu. Tuh, untuk yang ke. Atau misalkan selain pergi apa ya yang membutuhkan ke gitu. Oh, misalkan berjalan. Berjalan itu membutuhkan ke kan. Aku berjalan ke gitu. Aku berjalan ke taman. Jalan itu bahasa Turkinya adalah yürümek.
Aku berjalan ke taman. Taman itu bentuknya park ya. Taman park. Ini konsonan juga akhirnya, gitu kan. Berarti parka. Yuru, yorum. Yorum. Ya, parka, yuru, yorum. Itu buat ke ya. Nah, selanjutnya ada dari. Dari itu imbuhannya apa? Dari itu imbuhannya beda lagi. Imbuhannya, bentar. Dari itu imbuhannya adalah dan. Kenapa ini D-nya hurufnya kapital? Ada yang tahu? Karena bisa diubah, Kak. Betul, bisa diubah. Menjadi Ya. apa? D. Jadi dia. Dari D berubah jadi apa? Dari dan jadi D. Bukan gitu. Atau T. Bukan itu. Ya, Nah. T, betul. Yang betul adalah T. Kayak gini, kayak rumus yang kemarin, Mana? D itu adalah dade kan? Ya. Itu kan? Ya, Kak. Tapi kalau misalkan ini D, itu bisa berubah jadi T. Bisa berubah jadi T-nya gimana? Ingat huruf-huruf kemarin, Fustaqiy Sahab. Itu. Nah, itu bakal berubah jadi T kalau misalkan ketemu huruf konsonan ini di akhir ya. Nah, A itu kayak gimana? A itu ya normal gitu, kayak yang ini. Bisa 4 huruf gitu. Bisa dan atau den gitu kan. Tulis aja ya, biar enak. A, U, O, U. Oke guys, ini aku kayak ngebut sih sebenarnya, bentar lagi mau cenas 15 menit lagi. Tapi kita kelarin dulu yang ini. Mau ujian itu. Ini berarti pakai dan. B-nya dibesarin aja, biar tahu kalau misalnya ini bisa berubah gitu. Kalau E, I, O, U, itu bisa berubah jadi dan. Misal, keluar itu pasti dari ya. Mau keluar dari toilet misal. Toilet bahasa Turkinya apa? Tualet. Oh, itu toiletnya. Toilet diambil dari bahasa Prancis, toilet. Nah, toilet itu lihat diakhiri huruf konsonan T, yang dimana T ini ada di sini kan? Nih, T. Ya. Nah, dan huruf vokalernya apa? E di sini. Toilet. Yang tahu? Den. Tan. Den. Den. Apalagi? Ten. Apalagi? Dan, den, tan, apa ten? Langsung Ten. an. Ya. Den. Toilet, Ten. 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 N-nya kenapa? P-nya kenapa? Karena ini ada Fustaqiy Sahab, salah satu huruf Fustaqiy Sahab. E-nya kenapa? Ini huruf vokal akhirnya. Jadi kalau misalkan aku tulis lagi, itu bisa 4 perubahan gitu. Dan, den, atau tanten gitu. Atau misalkan apa ya? Selain keluar apa yang butuh dari ya? Oh, datang juga bisa. Datang juga bisa. Aku datang dari mana gitu. Aku datang dari kantor misal. Kantor itu apa? Office kan? Office. Jadinya gimana? Office 10. Office 10. Office. Dan datang apa? Ada yang tahu? Tidak. Datang itu gel Mac. Gel. Oh. Beliau. Gelior. Geliorum. Aku. Nah. Asisten Geliorum. Aku datang dari kantor. Atau yang nggak pakai Fustaqiy Sahab, misal okul. Ini jadinya gimana? Akuldan. Dan. Akuldan. Akuldan. Akuldan Geliorum. Beliau. Aku datang dari Sekolah. sekolah.
Atau selain get back, apalagi yang butuh dari? Yang butuh dari adalah don't make. Don't make itu artinya kembali. Kembali itu bisa dua, bisa kembali ke, bisa kembali dari. Gitu. Misalkan aku kembali dari mana ya? Dari market, misal, boleh. Market itu tetap market, Market Tahu? Market 10. Pen. Market 10. market pen, junior room. Gitu. Atau snuff juga kan, snuff itu pakai run, junior room. Nah, gimana cara kita tahu suatu kata itu diimbuhkan dan atau ya gitu, ke atau dari? Simpelnya bisa cari di internet juga. Kita ke ini, namanya, aduh apa ya, lupa lagi. Nah ini, TDK, Truk Dil Krumus Sozukleri. Atau TDK juga bisa dilihat dari sini. Misalnya, apa tadi, gitmek ya? Gitmek itu pergi ke, berarti. Ini ada gitmek. Nah, di sini ada tuh, bisa pergi dari, berarti bisa pergi ke, di sini bisa pergi dari, gitu. Ya kan? Misalkan, apa? Lagi, stigma, gitu. Dil Kurumu. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kayak ini, Kamus Besar Bahasa Turki, gitu. Cekmak pakai den berarti kan? Nggak bisa pakai A berarti. Atau misalkan ya samak tuh tinggal. Oh, ada. Ya samak misalkan apa ya? Kalmak itu sama juga tinggal. Nah, di sini ada D nih. Ada D nih. Ya kan? Jadi bisa dilihat imbuhan yang cocok buat verb atau kata kerjanya atau fiilnya apa gitu. Di sini di TDK ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Tidak. Oke. Kalau nggak ada, paling terakhir, ini bagus juga infonya. Ada namanya, tadi yang aku sempat singgung, aturan penghalusan huruf konsonan. Itu hurufnya apa aja? Hurufnya bukan struktur syarat lagi, tapi K, nah, penghalusan konsonan. Gitu. Hurufnya apa aja? Hurufnya tuh K, P, C, P. Kalau biar gampang dihafal, itu kita sebutnya kecap. Gitu. Ini biar gampang dihafal aja. Penghalusan konsonan maksudnya gimana? Misalkan kayak gini. Misalkan misalkan sokak lagi. Misalkan bahasa Indonesianya aku pergi ke jalan gitu. Jalan itu bahasa Turkinya sokak. Pergi itu gitmek tadi. Kan? Nah, sokak tadinya gimana nih? Kalau misalkan ditambah imbuhan ke yang ini. Nggak tahu. Sokak A kan tadinya. Sokaka Gidiyorum gitu. Tapi di sini karena ini merupakan huruf kecap gitu yang ada di sini, itu berubah. Bukan sokak A, tapi soka. Nah, tapi di sini ada perubahan. K itu bisa
Nah, itu bisa berubah jadi eh, G atau Yumshak G. P itu bisa berubah jadi D. T itu bisa berubah jadi J. Dan B itu, dan P itu berubah jadi B. Gitu. Toka, video room, misalkan yang lain, dolap, misal. Dolap itu kan lemari. Masukkan apa ya? Oh, masuk itu gear mag ya. Misalkan aku masuk ke lemari gitu. Nggak tahu nih ngapain. Aku masuk ke lemari misal. Dolap, tadinya apa? Tadinya dolap A. Gitu. Tapi karena di sini termasuk huruf kecap, dia berubah. P-nya berubah jadi B. Dihalusin. Dolaba. Masuk itu gear mag. Gear your room. Atau misalkan apa ya? Selain ini, oke, oke. Ya pokoknya gini, pokoknya basicnya adalah, atau logiknya adalah, kalau K itu bisa berubah jadi G atau imsak G, ketika bertemu dengan ini ya, ketika bertemu dengan huruf vokal nih. T bisa berubah jadi D ketika bertemu dengan huruf vokal. C juga bisa berubah jadi J ketika bertemu dengan huruf vokal. P juga bisa berubah jadi B. Kalau misalkan diimbuhin, awalannya huruf vokal. Gitu. Nah, di sini ada pertanyaan sebelum aku ini nih N nih, bentar lagi. Saya mau ujian. Banyak Kak. Boleh, gimana? Yang awal tadi yang aturan fiil yang kalau diakhirin vokal tapi vokalnya oh itu gimana Kak? Soalnya kan tadi hurufnya cuma ada A, I, sama U ya. Kalau misalkan vokalnya O ya tadi ya? Vokalnya O. Aku belum pernah nemu ini sih. Nemu kata kerja yang akhirannya itu O gitu. Apa ya? Kayaknya belum pernah gitu. Makanya di sini aturannya itu cuma itu aja, mana sih tadi yang di sini ya? Cuma AE, EI, UU gitu. Berarti yang nggak ada di sini ada dua ya? Ada apa aja sih? Ada O sama Oh, sama berarti kan? Dan selama ini, selama 3 tahun aku belum pernah nemu sih. Makanya jawabannya ya berarti kata kerja yang akhirnya huruf O atau O itu berarti belum ditemukan sampai sekarang gitu. Bahasa Turki. Oh iya, asik. Bagus nih pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Kak tadi yang untuk penghalusan itu, misalkan Kenapa? itu cuma K jadi G gitu kan? Nah, Gitu apakah aja. sebalikannya misalnya G gitu bisa jadi K nggak Kak? Nggak bisa. Berarti Nggak cuma bisa. 4 Ya, ini aja. Oke. Ada lagi? Oh, 3 menit lagi nih. Oke. Ini kalau misalkan aku saranin buat review sih. Soalnya ini penting banget dan ini pasti pakai. Soalnya kenapa? Kata kerja ini fleksibel gitu. Kan tadi kita udah jelasin apa penggunaannya kan. Fleksibelnya gimana bisa digunain ketika kita melakukan sekarang, bisa digunain ketika kita akan melakukan sesuatu dalam waktu dekat, atau bisa digunain ketika kita melakukan sesuatu yang rutinitas atau berulang-ulang gitu. Makanya ini kenapa kita belajar ini dulu karena penggunaannya luas gitu. Memiliki zaman ini tensisnya. Oke, di sini juga di modul pelajaran kalian bisa kalau misalkan mau latihan sambil review gitu, boleh banget. Di sini juga banyak contoh-contohnya. Terus yang tadi AE juga di sini ya pembahasannya. Nah, ini juga ada tambahan info lagi sebenarnya untuk band itu jadinya bana gitu ke aku. Sen itu jadinya sana, O itu jadinya ona ke dia gitu. Nah, di sini juga ada kecap nih. Ini bisa berubah jadi G atau imusak G gitu. Kapan berubah jadi G, kapan berubah jadi imusak nanti akan aku jelasin. Tapi untuk sekarang itu lebih prefer ke imusak G aja dulu. Nah, ini juga ada danden nih.
Nah, ini juga bisa latihan. Ini bagus nih, soalnya tinggal milih kan. Milihnya sesuai apa? Sesuai kata kerjanya gitu. Pakai di, pakai ke, atau pakai dari gitu. Oke, itu buat inisiatif aja sih kalau misalkan kalian mau review sambil ngerjain tugas gitu. Tapi nggak masuk ke tugas kita yang mingguan itu. Oke, mungkin itu aja ya. Aku share screen-nya hilangin dulu. Kisahnya aku serahin ke Kak Hodik paling. Aku live duluan, soalnya mau ada ujian 1 menit lagi nih. Kak Hodik ada di sini? Sabik, Hadiknya nggak ada di sini. Oh, Sabik boleh, aja. Ani aja. Katanya mau akhiri. Oh, boleh. Ya udah, kalau gitu kita nggak usah pakai sesi foto ya buat pertemuan kali ini. Itu aja pesannya, di-review, dipahami lagi, diulang lagi. Setelah itu kita baru ke grammar selanjutnya di besok. Oke, makasih yang udah hadir hari ini. Yuk, assalamualaikum. Masih Kak, semangat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Yuk, Kak. thank you, tasyakuler. Cek. Makasih, Kak.